Ya kan? Mereka berseru-seru, ya Habibi, ya Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kamu panggil-panggil Muhammad, betul? Betul. Betul. Terus sekarang apa kata orang Kristen? Lagi nyembah Muhammad juga. Oh, bukan. Begini Bang, saya dulu kasih ngomong. Begini. Berat. Saya kasih waktu untuk... Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Baik. Mereka mau membahas ini, siapa penuhan mayat. Nah, mereka senangnya mau bahas ini. Nah ini, ya, siapa yang penuhan mayat. Nah, siapa yang menuhankan mayat? Yuk, silakan. Muslim atau Kristen yang menuhankan mayat. Yuk, nih, siapa nih yang menuhankan mayat? Ayo, silakan. Berani kau bahas tema ini? Ayo, naik ke sini. Kita kasih naik ada... sebentar ya teman-teman ya. Wong Kluwut Brebes. Minyong wis kedatangan wong Brebes nih Kak. Ayo silakan. Wong Kluwut Brebes ya. Silakan. Halo. Halo. Kepriwe kabare? Kape. Kepriwe kabare yo nyonge piye? Oke. Muslim, Bang? Islam. Yuk. Oke, nih. Kita mulai, Bang ya. Siapa nih yang menuhankan mayat dalam kubur nih? Siapa? Islam atau Kristen? Yuk. Kita mulai. Bang. Baik. Kalau ada orang Kristen di gereja, mereka berseru-seru, ya Yesus, betul? Ya. Mereka memanggil-manggil Yesus, betul? Coba absenin satu-satu orang-orang Kristen yang di gereja. Yesus masih dalam kuburan atau sudah bangkit? Saya pastikan semua akan menjawab Yesus bangkit, mengalahkan maut. Sekarang saya balik tanya nih. Ketika umat Muslim gelar tikar di jalan raya, gelar tikar, orang lewat suruh putar balik. Mereka berseru-seru, ya, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Betul? Pernah dengar lagu itu? Itu kan lagu. Pernah dengar? Ya, orang Kristen kan juga nyanyi sama. Pernah. Oke. Ketika kalian berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku, Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Ya orang wafat ya di kuburan. Di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam atau Kristen? Siapa yang berseru? Itu kan lagu. Oke, saya ulang satu kali lagi. Itu ketika sebentar, pelan-pelan. Tenang. Pelan, tenang. Nah,
Ketika umat muslim berkumpul di jalan, mereka bilang, Ya Rasulullah, teret, pukul-pukul gendang, treng, 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 treng. Ya Rasulullah, treng, 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 treng. Sebentar, bener nggak? Ya bener memang lagi. Oke. Ketika kalian Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Kalau orang wafat di mana? Di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Bukan berseru, itu nyanyi loh. Oke, baik, dengarkan ya. Kita putarkan lagunya Islam. Mereka ingin bernostalgia dengan tema-tema lama. Yang mereka sudah babak belur di dalamnya, ingin mengulang lagi. Kalau baik ya. Kayak Ariel juga lagu ya paling seruan. Oke ya, lihat nih. Bagaimana umat muslim mereka berseru-seru kepada Muhammad ya. Tapi Anda mengatakan ini tidak berseru-seru. Baik, kita dengarkan ya, kita dengar ya. Nih, dengarkan ya. Dengarkan ya. Oke, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu seruan itu suruh didengar sama Muhammad, betul? Iya. Oke, Muhammad ada di kuburan, betul? Ada. Nah, berarti siapa yang berseru supaya didengar kepada orang dalam kuburan? Islam atau Kristen? Kamu tahu wasilah enggak? Sebelum ke wasilah, saya mau tanya, umat apa yang berseru-seru kepada orang dalam kuburan? Apanya? Dah, ini di bawah dulu nih. Kalau ngomong sama dia dilanjutin nanti kita bisa komplain. Apanya? Aduh, nekatnya ternyata. Ini tema sudah terjawab kemarin-kemarin. Siapa yang menuhankan mayat? Ini udah kejawab. Kamu mau ulang-ulang lagi? Oh, nekat yang nyata. Yo, silakan. Yo, Nurul Huda. Ya, silakan Nurul Huda. Saya lagi dinaikin, Bang. Silakan, nyalakan kamera Nurul Huda. Sebentar. Iya, Bang Nurul Huda. Apa? Sekarang saya berharap kamu ini muslim yang nggak seperti muslim-muslim lainnya. Siap. Oke, baik. Jadi begini Bang Nurul Huda. Kita tadi kedatangan seorang muslim. Ya kan? Yang bertanya, buktikan Yesus bukan manusia. Dibilang katanya saya nyembah manusia. Lah memangnya muslim nggak nyembah mayatnya manusia? Namanya Muhammad. Baik. Sekarang begini, Bang Nurul Huda. Saya mau tanya nih kepada Bang Nurul. Umat Kristen ketika berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya kan? Nyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu. Kalau ada orang muslim lewat, apa kata orang Kristen? Orang Kristen lagi ngapain? Lagi manggang jagung? Lagi menuhankan Tuhannya? Atau lagi ngapa? Coba. Lagi menuhankan Tuhan. Lagi menuhankan Tuhannya. Baik. Sekarang gantian nih. Orang Kristen lewat depan masjid. Ya. Di masjid umat muslim berseru-seru juga. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Habibi. Ya kan? Iya. Betul. Betul nggak? Nah, betul. Memang betul. Nggak ngarang-ngarang saya. Ya kan? Kalian bersuruh-suruh, kalian bernyanyi juga. Ya Habibi, Ya Rasulullah. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Bahkan kalian Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul. Nah, ketika kami di gereja, kalian bilang lagi menuhankan Yesus, saya balik nih. Kalian juga di masjid lagi menuhankan Muhammad, betul?
Enggak, Bang. Nah, Bukan ini udah mulai menuhankan, standar Bang. ganda, ini udah mulai standar ganda. Ini. Enggak menuhankan Muhammad, Nah, Bang. standar ganda. Enggak menuhankan kalau kami. Bang, Ketika kami di dalam saya dulu. gereja manggil-manggil nama Yesus, dibilang lagi beribadah kepada Yesus. Betul. Ketika Muslim di masjid manggil-manggil Muhammad, oh itu nggak beribadah kepada Muhammad. Enggak, Bang. Begini, Bang, saya dulu ya Memang orang berbicara ya. Muslim ini memang standar ganda. Saya dulu ya. Silakan. Nah, dalam agama kami, Bang, agama Islam, ada hadis mengatakan begini, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Orang orang Kristen niatnya menyembah sambil memuji-muji, kan begitu. Kami memuji-muji itu hanya memuji, bukan menyembah, Bang. Berarti kalau ada orang Kristen sama orang Islam sama-sama ke warung, ya kan? Orang Ya. Kristen pesen nasi, orang Muslim pesen nasi, sama-sama makan. Nah, kalau orang Kristen namanya makan, kalau orang Islam nggak makan. Betul? Iya, jadi orang Kristen wajib Bang. Saya dulu bayar. kasih ngomong. Orang Islam Saya nggak dulu. boleh bayar karena dia walaupun begini, itu namanya nggak makan, saudara, karena niatnya cuma nongkrong. Sebentar, Nah, Bang. jadi tidak Sebentar, boleh saya orang dulu kasih Islam ngomong. bayar. Saya dulu Wah, kasih begitu ngomong. cara berpikirnya, saudara. Saya dulu kasih Betul. bicara, Bang Edis. Nah, katanya Saya harus dulu. beda. Gimana sih? Saya dulu Dengar. kasih bicara. Kalau orang Kristen, ya kan, ke masjid, ke gereja, memuji-muji, berseru-seru kepada Yesus, namanya lagi beribadah kepada Yesus, betul? Ya. Kalau orang Islam memuji-muji Muhammad, memanggil-manggil Muhammad, berarti bukan beribadah kepada Muhammad, kan? Bukan. Berarti sama. Kalau ada orang Kristen ke warung, orang Islam ke warung, sama-sama makan. Berarti orang Kristen makan, tapi orang Islam namanya nggak makan. Sebentar. Karena beda. Beda. Niatnya dulu beda, kasih saudara. ngomong. Beda. Ya. Bang Edis, saya kasih ngomong. Saya kasih ngomong dulu. Terus Biar gimana? enak diskusi kita. Gimana? Nah, dalam agama kami, Bang, di Al-Quran dikatakan, wabtagu ilaihil wasilah, katanya. Datangilah sesuatu yang sekiranya mendatangkan manfaat. Maka Nabi Muhammad itu adalah sebagai wasilah atau penyampai kepada Allah. Begitu dalam agama kami, Bang. Iya, masalah itu masalah iman Anda. Kita nggak bahas iman. Kalau masalah iman nanti kita debat kusir. Iya betul. Jangan bahas iman. Dengar. Iya, dia Nabi Muhammad itu. Gini, Nabi Muhammad dengar. itu hanya penyampai, Dengar Bang, dulu, dengar wasilah. ya, dengar. Ini ada gelas nih. Nah. Terus. Kalau orang Kristen jatuhin ini dari atap rumah terus pecah, artinya dia menjatuhkan gelas, betul? Betul. Kalau orang Islam dijatuhin dari atas rumah gelasnya terus jatuh ke bawah pecah, namanya menjatuhkan gelas nggak? Iya, sama, menjatuhkan gelas. gelas. Berarti sesuatu itu didefinisikan atas apa yang diperbuat, betul? Betul. Bukan didefinisikan atas siapa yang berbuat, betul? Betul. Nah, berarti perbuatan didefinisikan atas definisi perbuatan itu sendiri, bukan siapa yang berbuat, betul? Tolong bedakan, Bang. Bedakan Bang. apalah. Sebentar saya kasih ngomong dulu. Ya udah, Anda ngomong Bedakan, dulu. Bang. Saya mau Kita kan bantuin punya ini. hati. Sebentar. Silakan Anda jelaskan. Kita kan punya hati, Bang. Kita punya hati. Setiap hati manusia memiliki perbedaan pergerakan atau pikiran manusia saja itu memiliki perbedaan. Jadi kalau dalam agama Kristen di gereja itu dengan menyanyi-nyanyi itu niatannya adalah untuk menyembah Tuhan Yesus, sedangkan kami membaca sholawat di masjid ya Muhammadku itu kami adalah mengharapkan syafaatnya, bukan kami menyembah. Karena kami meyakini, kami mengimani bahwa Muhammad itu adalah wabtagu ilaihil wasilah yang bisa menyampaikan doa kami, wasilah kami. Begitu, Bang.
Ah, jangan kau hilang lah Bang Edi. Santai saja kita diskusinya. Kedengeran Bang tadi Bang? Sudah. Tapi penjelasan Anda itu bukan itu yang saya tanyakan. Nah, itu Bang Edi saya tidak bisa. Begini ya, dengarkan dulu ya. Ini saya harus ngomongnya pelan-pelan nih. Saya berusaha supaya kita ini tidak terjadi debat kusir di antara kita, ya. Terus. Kalau orang Betul apa yang dengar dikatakan dulu, Bang dengar. Edi itu. Ini betul-betul dengar dulu. Dengar. Kalau orang namanya ini Kristen. Betul, ya. Si Kristen ini dia ambil apa namanya? Apel. Ah, Terus digigit, dimasukin ke perutnya. Itu namanya apa? makan. Terus ada satu orang lagi namanya Islam. Dia ngambil apel, dimasukin ke mulutnya, digigit, ditelan. Namanya apa? Makan juga. Terus? Jadi perbuatan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat. Tetapi Jangan menurut... begitu, Bang. Dengar dulu pelan-pelan. Sebuah tindakan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat. Setuju nggak? Nah, kalau abang kiasannya ke sana. Ini udah repot ini mereka ini. Dengar. Ada orang Kristen, dengar dulu pelan-pelan. Dengar dulu. Ada orang Kristen di gereja. Mereka memuji-muji, manggil-manggil Yesus. Sudah? Ya. Ya kan? Seperti saya nih, saya di gereja. Saya manggil-manggil Yesus. Ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Misalnya. Apa kata orang Muslim? Menyembah. Sekarang Muslim nih, ya kan? Sekarang Muslim di masjid, ya kan? Mereka bersuruh-suruh, ya Habibi, ya Muhammad, betul nggak? Betul. Kamu panggil Muhammad, betul? Betul. Terus sekarang apa kata orang Kristen? Lagi nyembah Muhammad juga. Bukan. Begini Bang, saya dulu kasih ngomong. Begini. Saya kasih waktu untuk bicara. Kemudian kita benar-benar pahami Bang. Udahlah, intinya terlepas daripada udahlah mau menyembah kayak mau apa, mau memuji terserah. Intinya siapa di antara dua agama ini yang berseru kepada mayat dalam kubur? Islam atau Kristen? Islam. Terus? Oke, jadi agama apa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam. Nah, saya kasih ngomong dulu biar saya jelaskan. Ya sudah selesai. Ini poin kita, ini sudah selesai. Saya jelaskan dulu Bang. Saya tidak dikasih ngomong sama Bang. Ya udah silakan. Oke, jangan curhat gitu dong, jangan sedih. Iya, oke. Nah, silakan. Bang. Bahwasanya dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad lamma khalaq. Ini dulu Bang, ya. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, sampai diulang 3 kali. Ini malah bahas yang lain. Ini Anda bahas dogma. Bro, kita bukan bahas dogma, bro. Dogma itu nggak bisa diperdebatkan. Nanti debat kusir. Tahu anak kecil? Tahu 2 anak SD lagi berdebat? Muhammad itu Bang, Nabi Muhammad itu. Iya, itu dogmamu. Kita nggak bahas dogma. Nanti saya cerita tentang Yesus begini, Yesus begitu. Anda pun nggak percaya. Loh, kita bicara keyakinan masing-masing. Menurut iman kami, Yesus naik ke surga. Kalau sampai hari ini Yesus masih di kuburan, nasib saya malang seperti kamu. Saya nggak malang, dia Nabi kami, Tuhan kami nggak mati. Iya, malangnya karena apa? Karena kamu ngikutin orang dalam kuburan. Lah iya, abang kan juga ngikutin orang dalam kuburan. Tidak.
Kami tidak Paulus. mengikut orang dalam kubur. Loh, yang sampean kan ikut Bible. Bible itu kan firmannya No. Paulus. Bible Nah. itu adalah sebuah buku yang menceritakan bagaimana kita harus mengikut firman Tuhan. Nah, menurut Lah, iya, Bible, makanya. firman Tuhan itu telah datang menjadi manusia. Dan firman Tuhan itu tidak tinggal di kuburan. Bang, No, makanya abang itu- kami orang abang itu kan- Kristen, kami bukan pengikut mayat di kuburan seperti kalian. Loh, begini Bang. Abang ikut Paulus enggak? Ikut Paulus Enggak ada. Ikut perkataannya Kristen Paulus itu tidak ngikut Paulus. Bahkan Paulus sendiri bersama-sama dengan kami mengikut firman yang hidup, yaitu Yesus. Betul. Ya sama dengan kami Bang. Nabi Muhammad bersama umatnya menyembah kepada Allah, mengikuti Coba, Allah. siapa yang kalian harus ikuti menurut Al-Quran? Kami mengikuti, kami menyembah kepada Allah. Ditanya siapa yang Biar diikuti. anak Siapa yang kalian Muhammad. ikuti? Yang harus kalian ikuti menurut Al-Quran? Muhammad Muhammad. Muhammad ada di mana? ada di kubur. Berarti jasadnya. kalian ikutin orang dalam kuburan. Betul. Iya, jasadnya makanya di saya dalam bilang kubur. alamat kalian ke kuburan. Sebentar dulu. Yesus Bang naik ke Edi. surga, alamat Bang. kami ke surga, alamat kalian ke kuburan. Gak usah bicara dogma. Bang Edis kan Gimana membicarakan Anda ini, tentang Tuhannya. Bang Edis membicarakan tentang Tuhannya, sedang kami membicarakan tentang Nabi kami. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob nggak? Bukan. Waduh. Bukan, Bang. Jadi bagaimana pendapat teman-temanmu yang mengatakan bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Apakah mereka Enggak sesat? ambil saya. Enggak setuju saya. Enggak setuju. Nih, dengerin. Ini bukan 1-2. Yusuf PI. Kemudian siapa Siapa Yusuf lagi? PI? Ustadz Azam. Siapa lagi? Gus Wafi. Siapa lagi? Rifa. Rashid. Siapa lagi? Ini semua nih. Nih, mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, yang terbaru, ini seorang ahli mantik. Nih. Siapa ahli mantik? Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Loh, itu udah Muhammad Robmu kok gimana? Itu siapa Bang? Kok itu Ya, dijadikan silakan referensinya? mampir ke channelnya sendiri. Namanya Daman, ahli mantik. Saya Daman sering Al-Mantiki. nonton, saya sering nonton dia Bang. Sering saya nonton dia. Memang Ya udah, besok saya. ngomong sama dia. Saya dulu tinggal Ya tanya sudah. dulu Nah dulu, biar Saya. yang lain. Wah, muter-muter saja. Ya, ini sudah tema-tema lama ya teman-teman ya. Jadi tema ini sudah tema lama. Siapa yang menuhankan mayat? Kita sudah bahas panjang lebar apa itu menuhankan, ya kan? Ya, sudah kita panjang lebar ini. Masih aja mereka nekat ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana. Evelyn Ivana. Silakan, Evelyn Ivana. Ya, Evelyn Ivana. Halo? 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 Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Ismail. Ya, Ismail. Iya. Halo, Ismail. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Terima undangannya. Ya. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa pertanyaannya ini? No, apa pertanyaannya? Enggak nyimak dari tadi. Enggak, baru masuk. Langsung Baru komentar. masuk. Ya, apakah Anda mengerti tentang ajaran agama Islam? Iya, sedikit banyak. Sedikit banyak. Pernah belajar agama Islam sebelumnya? Iya, pernah. Iya, kenapa Anda masih nekat aja menjadi pengikut Muhammad? Kenapa Anda bersikeras tidak mau mengikut jalan yang benar? Kenapa? Yang mana yang benar? Oke, baik. Baik, menurut Anda nih,
yang lebih pantas diikuti, yang lebih pantas dijadikan suri tauladan, yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin umat manusia, yang memimpin kepada jalan kebenaran, itu yang ada di kuburan atau yang naik ke surga? Muhammad. Oke, baik. Jadi yang lebih pantas yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Ya Muhammad, bukan patung. Ya, yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Maksudnya Tuh mayatnya kan, apa langsung rohnya? mendadak pengak kan? Mendadak tidak bisa berpikir. Saya tanya nih bang, menurut agama Islam, saya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur saya. Menurut agama Islam, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Iya. Di kuburan. Sekarang nih, menurut agama Kristen, Yesus naik ke surga. Nah sekarang saya tanya Anda, menurut logika yang lebih pantas diikuti menjadi pemimpin untuk menuju surga, menuju kepada hidup yang kekal, itu yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Itu yang naik ke surga ada buktinya apa enggak? Sebelum ke sana saya tanya dulu, yang lebih pantas diikuti yang dikubur atau yang naik ke surga? Muhammad. Nah, bilang, bang, belajar dulu ya, jangan dipaksain. Nanti habis bodrek nanti di sini. Mana yang lebih pantas, yang naik ke surga atau yang di kuburan? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman nggak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini, dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI.
saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara